Assalamualaikum Wah, teman-teman. kaget gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kevin. teman-teman. Dan selamat datang di podcast Sesan Sersan horor, seram tapi santai. Wih, kompak ya? Kompak ya? Soalnya ketemu ini. Udah ketemu, enak. Kita kayak ini ya, Korea Utara sama Korea Selatan gitu. Udah lama gak ketemu nih. Bener. Waduh, gua pengen kenalin. Setahun sekali ya ketemunya. Tadi gua pakai hijab kan. Gimana aja. Mau tobat. Oke teman-teman, Wow. selamat datang di episode ke-93 93. podcast Sersan horor, seram tapi santai. santai. Dan masih suasana puasa maksudnya. Oh iya. Nah, suasana WFH. Ini gue mau informasi lo Pi, ini. Boleh, Di boleh. bulan puasa itu ada buah-buahan yang khusus nongol di bulan puasa. Ini buahnya unik. Buahnya itu hidup, mati terus hidup lagi. Lo tau gak buah apa namanya? Apa tuh? Timun suri. Oh mati suri. Iya, tapi benar itu namanya timun suri. Iya benar sih benar. Itu adanya di bulan puasa doang. Oh emang iya? Iya, Oh. pernah ada di bulan lain cuma nggak banyak, sebanyak di Oh. bulan puasa. Pokoknya bulan puasa itu musimnya lah ya. Wah, itu enak banget di timun suri dicampur sirup. Oh iya pernah minum. Rasanya agak mirip belewah nggak sih? Kayak belewah sama. Cuma dia lebih lembut kan? Ya, lebih Ah, lembut iya. banget. Wah, pokoknya mantap banget dah itu Iya, yang itu gue segar cari banget tuh. sih. Dan ditambah ini cuy, apa jelly nata de coco itu ya. Aduh, jadi Udah masih siang ini. batal ini ntar nih. Aduh. Aduh bikin telan ludah aja maksudnya. Padahal nggak puasa. Aduh. Oke teman-teman. Tahan Iya, aja tahan lah ya. Oke, bisa lah. Betul, masih suasana puasa teman-teman ya. Yoi, Jadi mantap. semangat terus puasanya. Semangat. Jangan sampai bolong. Betul. Kalau betul. bisa. Heeh. Biasa kan mungkin ada yang lupa ya kadang ya. Tuh, biasa nih kalau gue ya, Hmm. semakin kesini nih jarang sahur Pin biasanya. Oh gitu. Iya, udah malas bangun. Oh. Tapi tetap dari dalam hati tuh emang niat mau puasa gitu. Jadi bisa nurunin berat badan juga. Oh, jadi Iya betul. Gue dulu sebelum puasa tuh udah 85. Sekarang udah 185. ini kok naik? Oh salah ya? Naik. Oh iya, turun. Minus 185. Anjir, enteng banget gua. Ini nih. Tuh hadiah Kinder Joy. Kecil bener. Waduh. Aduh, oke tetap semangat ya guys ya puasa ya. Tetap semangat, Pasti teman-teman. buat kesehatan juga, Betul. ibadah juga, semangat. Gue biar tua gini puasa loh. Jangan terlalu capek lah ya Oh teman-teman iya, ya. terlalu capek lah. Pokoknya. tetep Tapi lah. jangan tidur mulu. Jangan tidur mulu. Kalau mau tiduran di jalan tol. Anjir. Biar dicium sama Avanza. Itu mah namanya lu udah capek puasa udah ya. Tuhan. Angkat saja. Nyerah itu. Nyerah itu. Aduh. Oke teman-teman, Mantap. selama WFH ini kita Oke. masih tetap recording ya maksudnya. Pastinya demi kalian. Demi kalian ya. Mantap. Jadi Mhm. karena ini masih suasana baru ya teman-teman. Yoi, seperti yang boleh saya di komen. ini. Boleh di komen ini gimana nih bagus atau enggak nih. Tembok Candi Borobudur Nah, nih. ini kita- boleh di komen ini. Kita comot dikit maksudnya. Yoi. pinjam deh kita balikin ya kan. Balikin ntar, elah. Oke teman-teman, jadi episode 93 maksudnya. Wah 93 Ini- anjay, mantap. Ceritanya adalah dari satu teman kita yang sudah veteran maksud. Waduh, gue Ini- udah tahu ini pasti. Ceritanya sudah melalang buana ini ya teman kita satu ini. Gila, emang dia writer ya? Writer, ini Iya. orang Surabaya, dia kan udah tahu ya ini Waduh, siapa ya yang kita kan gila ngomong. ini. Dengan inisial F maksud. Oh F. Kok F? Iya, N, FN kan nama panjangnya tuh, Oh. tapi lebih dikenal dengan inisial N ya. N. Nah, ya, ini N teman-teman biasanya. Kenal nih pastinya harusnya. Pastinya. Dan nggak cuma sendiri aja ini Mana lagi, ada Ben? juga dari teman kita yang udah pernah kirim juga. Oke. Nah ini pendek aja dan karena kita ada dua cerita maksudnya. Oke. Satu panjang, satu pendek. Boleh, boleh. Gitu. Cakep nih. Oke deh. Kolaborasi. Ceritanya Aha. spoiler dikit ya. Oke. Tentang Ceritanya apa, Bin? tentang jelangkung mas. Jelangkung, jelangsek gitu. Ah, ya. itu tuh. Oke. Pulang nggak diantar, datang nggak diantar, Nggak ada pulang minta ongkos. Nggak tahu diri juga. Datang nggak disuruh, pulang minta ongkos. Tapi kadang kita nggak tahu diri. Udah panggil dia kita nggak sediain apa-apa. Oh iya Iya benar kan? juga sih. Kan? Pasti marah sih, gue juga marah. Jadi dia marah kan. Iya. Udah panggil gua wifi kek, ya kan? Yo. Jelangkung main wifi nih, Nah, waduh gila Pasok juga. wifi kek. Yo, gitu kan. aduh. Aduh, nah ini kebetulan cerita jelangkung ini tuh kita ada beberapa terima email soal jelangkung maksud. Oke. Nah, oke. cuma ini cerita pertama nggak sih soal jelangkung? Kayaknya pertama, Pertama kan ya. betul. Nanti ada cerita jelangkung juga, cuma dari Nggak apa-apa. pengirim lain nanti itu masih ada antrian nih. Cuma Yoi. udah lihat tuh, oh ada jelangkung juga nih. Kan gaya cerita beda-beda kan. Betul. Dan gimana begitu Kasusnya beda ya? Kasusnya beda-beda. Ini Oke. tetap kita bacain, tetap Kita baca. aja. Tapi Yoi. gue penasaran maksudnya. Jelangkung itu tuh kan bikinnya pakai batok kelapa tuh. Ya. Gayung kelapa kan sama kain. Itu bisa gak sih kalau bikinnya pakai yang lain gitu? Teman-teman mungkin tahu. Misalkan bentuknya bikinnya pakai Lego gitu kan.
Oh mungkin yang datang nanti bukan setan nanti itu, bukan anak kecil. Oh, Ada iya. mainan soalnya Oh, datang. ada mainan. Iya bisa juga sih, tapi kebanyakan emang batok kelapa sih sama Batok kayu. Cuma gua nggak tahu ya, itu mungkin dari sanonya kali ya. Emang dari dulu begitu aja sih. Penasaran tuh mungkin kalau bentuknya kayak orang bisa gitu kali ya. Ya mungkin kayak Mungkin ya. orang-orangan sawah gitu ya, Benar. pakai topi caping, pakai Benar. baju, itu lebih serem sih. Jangan kayak gitu, itu lebih serem ya. Oke deh, Oke. langsung aja kali Oh Mas Sul ya. iya dong, gue Langsung aja. penasaran nih Jalangkung nih. Oke, seperti biasa deh Mas Sul. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Matikan lampu dan Dan tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan Berikut. selamat Mendengar. mendengarkan. Kembali lagi teman-teman. Balik lagi, guys. Di episode ke-93 dari podcast Sersan horor, seram seram tapi santai. Anjing, kompak ya? Kompak. Kayak anak PAUD. Enak banget ya. Yoi. Kayak tepok pramuka tau nggak? Yoi. Itu dia. Waduh, santai banget nih kok. Santai, kayak enak angkat ya. kaki nih. Mantap. Oke dah teman-teman. Jadi ini cerita dari siapa tadi? Nocha. Nah, dari Mas Nocha. Oh, langsung gue tebak tuh. Aduh, gue lupa. Kecepatan nggak apa. Gak apa-apa. Kalian juga udah tahu lah. Pastilah dia. Ini cerita dari Mas Nocha. Oke. Kalian sudah tahu yang apa distributor tetap. Waduh. Apa mungkin kita bisa kasih piagam kali? Ya. Boleh, Bisa di boleh, kantor-kantor tuh piagam penghargaan untuk perusahaan apa terbaik kan. Ini Yoi. distributor The Meat tetap gitu. Aduh. Periode 2019 sampai 2020. Kita kasih lifetime achievement Nah. ghost writer. Waduh, penulis tentang hantu nih. Lifetime achievement loh. Benar-benar. Seumur hidup kasihnya tuh. Bener-bener. Waduh, gila. Periode 2019 sampai 2020. Nanti 2020 sampai 2021 ada pilihannya lagi. Oh, Nah, kayak pemilihan itu ya, ada waktunya gitu. bener-bener. Award ya, award ya. Oh, Panasonic award, Global Award. Ayo, Nah. iya. Nanti kita kasih piagamnya itu bentuknya ke kapas pocong gitu. Ke pialanya gitu, 2 biji dong gitu. Udah biji gini dong. Oh, iya. Oke. Waduh, thank you Nocha. Thank you Mas Nocha ya. Bantai Pin, bantai. Sudah kirim cerita lagi kita. Ini cerita dari Mas Nocha itu masih numpuk Mas. Oh, banyak banget ya. Nah, kita Oke. apa namanya? Kita melompat-lompat aja Mas Oh Nocha iya. ya. Pasti. Oke, cerita kali ini bercerita tentang Jelangkung Mas ya. Oh, Dikirimkan oleh Mas Nocha dari Surabaya. oke. Nah, ini panjang Mas ceritanya ya. Waduh. Cuma nggak kayak waktu itu sih yang berapa tuh 10 halaman ya? 6, 7 Tujuh halaman. ya? Pokoknya paling panjang itu tuh dari siapa sih yang 15 halaman tuh? Lupa tuh dari siapa tuh? Waduh, bukannya Nocha juga ya? Bukan. Oh, ada lagi 15. Ada lagi tuh yang panjang banget tuh buset dah. Lupa. Oh, Mas Tubek Oh, Tubek yang 15. kontrakan emaknya itu loh. Pas emaknya masih muda kontrak tuh. 15. 15 halaman itu kan dua episode waktu itu. Oh iya, Iya kan? waktu itu lo yang bacain nih, lo sampai nginep kan di kantor. Sampai nginep aja. Mesti pulang. Oke, teman-teman, intermezzo sedikit. Oh, nah, boleh, itu boleh. itu ya waktu itu episode terpanjang gila banget tuh. Oke, nah ini cerita dari Mas Nocha nih. Jadi tulis seperti ini. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Nocha. Halo Suki Tepar Sersan Horor katanya. Halo Oh. Bang Sul dan Mas Kevin, apa kabar katanya. Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik saja dan tetap sehat selalu. Amin. Amin ya Allah. Nah, katanya langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke. Cerita yang akan kuceritakan ini berasal dari tahun 1960. 19 60. 60. Hmm. Belum buset dah. Kalau 1960 tuh vibe-nya tuh vibe horor vintage gitu nggak sih? Oh iya. Kayak Pengabdi Setan. Ya. itu tuh. Itu. Waduh. Serem itu. Serem. Radio bunyi ya kan. Aduh, merindingnya betul langsung sum tuh. Nah, Semakin tua, semakin makin ngeri Vintage. nih. kalau misalnya Vintage. sekarang kan gangguannya setan pesan Gojek kan. Ah. Nah, itu kayak masih ya digital lah kan. Iya. Nah, itu. Nah, cerita ini akan kuceritakan ini berasal dari tahun 1960-an. Oh, gila. Nah, pada saat itu kakek sepupuku si Eyang Har, Oh, ya. Eyang Har yang waktu itu Tahu sakti gua. tuh, teman-teman kalau lihat episodenya Mas Nocha yang Yang rumah ya. rumahnya itu. Nah, itu ada eyangnya si Mas Nocha, ada yang namanya Eyang Har, itu sakti tuh. Oke. Nah, ceritanya ini Eyang Har itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Oke. Masih SD nih ceritanya. Di sebuah desa yang berada di kota Mojokerto, Masul. Oh, Jakarta. Oke. Nah, Eyang Har ini saat sekolah bukanlah siswa yang pintar maupun rajin. Biasa-biasa aja mungkin biasa ya. aja ya. Lebih terkenal sebagai karena badung. Oh, berarti bukan biasa, bukan. Nakal katanya nakal.
Jangan salah loh. Ini yang Biasa nakal gini sukses. jadi orang. Oh, jadi Nah, orang. Emang sebelumnya apa? Orang juga. Berhasil gitu ya. Ya begitulah. Nah katanya sering disetrap sama guru dan nilainya nggak bagus-bagus amat katanya. Nah waktu itu di lingkungan sekolah, Eyang Har itu sedang pokoknya di lingkungan sekolah Eyang Har itu zaman itu lagi ngetren main jelangkung. Apaan tuh? Oh, jelangkung. Jelangkung. Oke. Buset mainannya. Mainan ngeri banget ya anjir ya. Aduh, belum ada iPod, iPad ya. Nah Mainannya itu gitu mainan ya. jelangkung. Aduh bosen nih. Iya. Jelangkung nggak canggung nggak anjir gila. Tapi jelangkung enak sih. Mainannya itu kalau apa baterainya lo nggak bisa dicas. Oh bener sih, nggak perlu cas ya. Nggak usah lah, Bener-bener. bisa bikin. Nah katanya buat yang nggak tahu, jelangkung atau jelangkung ini adalah boneka yang dapat digunakan untuk memanggil atau berkomunikasi dengan makhluk halus. Oke. Oh, orang Indonesia tahu lah ya Tahu pasti. pastinya jelangkung. Katanya jangan dipanggil. Katanya Katanya tadi cek sound doang. oh cek maaf, sound, maaf. cek Tes, sound. jangan datang ya. Enggak manggil ya, cek sound doang. Mau nganterin gue males lu datang lu. Katanya boneka jelangkung dirakit dari batok atau tempurung kelapa. Beda sama rakit Tamiya, beda ya. Oh, Ini beda. nggak ada dinamonya ini, nggak ada ya. Aduh. Katanya dirakit dari batok kelapa dan tempurung kelapa dan batang kayu yang berbentuk seperti orang-orangan sawah Nah, kecil. itu dia. Nah, dan dibalut dengan kain maksud. Oke. Biasanya kain ini berwarna putih sebagai bajunya. Nah, setelah selesai boneka dirakit, akan dipasangkan alat tulis di bagian bawah jelangkung untuk media komunikasi. Diikat pensil ya Oh, biasanya. spidol. Tebelan dikit. Oh, tebelan dikit biar kelihatan. Atau lebih gaul lagi pilok. Oh, pilok. Kan jadinya graffiti. Graffiti, cakep banget. Aduh. Mending kita kertas printer tuh. Oh iya benar. Nah, ngeprint jawabannya kayak gitu kan. Invoice ya. Tagihan ya. Ada kertas rangkap tuh. terus. Nah, katanya itu kan kalau udah saya dirakit dia kasih media tulis. Oke. Nah, cakep. biasanya menggunakan kapur dan papan tulis. Nah, Oke. Atau jangka, pensil, pulpen, spidol, ya gitulah ya. Oke lah. Nah, setelah siap, para pemain akan mulai membaca mantra pemanggilan jelangkung. Biasanya pemainan jelangkung akan dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Oke. Nah, dan umumnya yang memainkan adalah anak-anak dan remaja. Nah, setelah membaca mantra, apabila ada makhluk halus yang masuk ke dalam boneka jelangkung, maka boneka itu bisa bergetar. Oke. Ini nih, kian Oh, Nokia gitu. Anjir. Getar-getar dengan sendirinya. Ini Parkinson apa gimana? Oh, getar. Getar goib, getar goib. Oh, getar goib. Oke. Dan akan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan pemain pada jelangkung tersebut. Oh, kita bisa nanya ya. Bisa nanya, kayak Aks FM gitu lah ya. Oh, ini. Bisa nanya-nanya gitu lah. Sesi interview. Q&A. Yo Q&A, tapi setan. Nah, katanya biasanya salah satu pemain bakal bercanda dan menggerakkan boneka jelangkung untuk menakut-nakuti pemain lainnya. Oh gitu. Nah, setelah selesai bermain, tidak boleh langsung meninggalkan jelangkung begitu saja. Harus bacain mantra untuk memulangkannya ke alamnya. Oke. Harus pulang ini ke alamnya. Nah, banyak yang menganggap jelangkung adalah sebuah permainan anak-anak yang dilakukan untuk bercanda. Biasanya ada yang anggap mainan bocah gitu kan, Iya. bercanda-bercanda gitu. Tapi jangan salah, jelangkung ini sebenarnya adalah ritual mistis yang sudah ada sejak dahulu kala. Oh iya pasti. Ritual ini kalau tidak salah dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke tanah air. Anjir. Oh, baru tahu juga gue ini. Gila. Katanya ritual ini digunakan masyarakat Tionghoa untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka pada acara tertentu. Tapi kalau ngomongin budaya Tionghoa yang boneka-boneka gini emang ada Bang Sul. Ada ya? Namanya apa? Namanya nggak tahu, cuma kayaknya aku pernah cerita ke Bang Sul deh. Ini aku cerita ulang ya, Oke. singkat aja. Dulu katanya nggak dulu sih. Ini zaman sekarang juga kalau masih yang Chinese yang masih budaya banget, orang Chinese yang masih Kental gitu preserve budaya banget itu biasanya kalau ada yang meninggal, misalkan apungnya meninggal nih, kakeknya di rumah duka itu biasanya didatengin satu orang pintar. Oh gitu. Terus? Orang pintar itu bakal bawa boneka kayu. Oh boneka kayu. Boneka kayu. Oke. Nah, habis itu bonekanya itu dikasih mantra. Ditaruh di tengah-tengah. Ini semua kan di rumah duka kan biasa orang ya banyak gitu ya nonton gitu. Bukan nonton sih, apa sih berkunjung gitu. Nah, ini bonekanya itu ditaruh di tengah. Di mana itu ada petinya kan. Betul. Peti almarhumnya. Nah, itu bonekanya itu nanti dimantrain. Terus depan boneka itu dikasih barang-barang kesukaan barang-barang si yang meninggal itu. Oh oke. Nanti ini boneka kalau dimantrain bakal jalan sendiri. Anjir. Jalan sendiri. Nah, ini bonekanya itu disuruh pilih barang yang mana. Oke. Nah, gitu. Pokoknya kalau pilih apa gitu lupa. Oh dia nggak komunikasi gitu, cuma suruh pilih barang Enggak, gitu. pilih barang doang. Biasanya kayak itu si akung nggak masuk gitu. Ini jangan takut, ini engkong gitu. Oh tapi barangnya itu barang yang kecil kayak handphone gitu, dompet. Mungkin gitu-gitu kali ya. Ya kalau mobil tank lah susah. Nggak muat pak. Nggak muat aja. Oh gitu. Gitu, katanya sih gitu ya. Gue juga nggak pernah lihat langsung sih. Oh tapi namanya lo nggak tahu apa? Nggak tahu. Oh, Cuma temen gue yang pernah ngeliat langsung dia cerita.
gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Benar. Nah, katanya benar ya. Okay. Benar, katanya ritual ini diadaptasi dalam berbagai budaya di Indonesia. Salah satunya adalah budaya Jawa. Selain jelangkung, dalam budaya Jawa ada juga boneka Nini Towok. Nini Towok, aduh, serem tuh. Itu serem cuy, gede soalnya. Serem gila. Jelangkung kecilnya serem. Ini gede aja. Nah tuh ngomongin budaya nih, di Betawi itu juga ada, Vin. Oke, gini namanya ondel-ondel. Oh iya. Nah kalau dia itu bukan buat manggil arwah ya, dia biasanya buat di rumah. Nolak sial. Ya betul, nolak bala, penyakit ditaruh di depan pintu orang-orang Betawi itu. Zaman dulu ya, karena bentuknya karena ada taring gitu. Dulu, sekarang udah enggak sih, paling buat joget-joget gitu doang sih, buat ada kawinan gitu. Ya gitu lah. Tapi emang kan biasa kayak ini pintu nih, nanti ada topeng kan? Ada. Nah itu mungkin kayak gitu kali ya. Nah itu dulu ya, sekarang sih udah enggak. Udah ya orang jarang pakai lah ya. Betul, udah hilang lah. Nah itu ya. Oke. Katanya selain jelangkung dalam budaya Jawa, ada juga boneka Nini Towok yang berukuran lebih besar, seukuran manusia, dan juga merupakan ritual pemanggilan makhluk halus. Sekedar mengingatkan aja, ritual ini sebenarnya bukankah pemainan, dan ini cukup berbahaya, Bang Sul. Jelas lalu manggilnya begituan. Kalau manggil Pak RT kan paling bayar tagihan komplek kan. Nah ini manggil setan cuy. Serem banget. Ngeri loh. Dengan memainkan jelangkung, bisa aja ada makhluk halus yang merasa terganggu dan malah suka sama pelaku ritual. Yang dapat mengakibatkan pelaku diikuti atau ditempeli sampai kerasukan. Coba lu. Atau kemungkinan terburuknya bisa dibawa ke alam mereka atau meninggal dunia. Nah itu tuh amit-amit ya. Ayo pahit. Soalnya kan manggil itu random kan. Nah, kita nanti nggak tahu. Lu datang bosnya lo. Itu dia. Kita misalkan manggil nih, dia coba nih di sini dulu nih meninggal siapa gitu kan. Panggil. Yang datang bukan dia gimana? Iya kan? Kagak tahu yang datang siapa kan. Waduh ngeri ya. Jangan don't try this at home lah. Don't try this at home lah ya. Kecuali kalian berpengalaman ya, nggak apa-apa lah ya. Nah katanya, balik lagi ke cerita Mas Ul. Itu tadi sedikit informasi ya. Balik lagi cerita. Hari itu Eyang Har memutuskan untuk mencoba permainan jelangkung. Namun Eyang Har mau memainkannya sendirian. Nah coba lu. Emang dari dulu udah supernatural ya. Sendiri sih. Katanya beliau tidak berniat untuk bercanda, namun untuk membuktikan kebenaran dari ritual pemanggilan setan melalui jelangkung. Siang sepulang sekolah, Eyang Har merakit boneka jelangkung. Kebetulan di dekat rumah Eyang Har itu ada banyak pohon kelapa, Bang Sul. Nah dimanfaatin tuh. Dan untuk badan jelangkungnya akan menggunakan batang bambu kecil yang juga bisa didapatkan di dekat rumah. Untuk alat tulis, Eyang Har menggunakan papan tulis dan kapur yang memang ia miliki di kamar. Malamnya Eyang Har diam-diam memainkan jelangkung di kamar. Aduh, di kamar lagi rumahnya. Main rame-rame serem ya. Dia sendiri. Di kamar pula. Private tour ini aja. Oh, itu di pintunya don't disturb ya kan. Lagi main jelangkung. Oh ya, warning kan. High radiation. Radioaktif. Jelangkung inside. Do not disturb. Anjir nih. Eyang Har gimana sih? Nyalinya gede ya. Wah, luar biasa nih. Nah, katanya Eyang Har diam-diam memainkan jelangkung itu di kamarnya. Eyang Har memegang jelangkung itu dengan kedua tangannya. Kemudian beliau mulai membaca mantra. Aku tidak perlu menyebutkan mantranya karena mungkin mayoritas orang Indonesia pasti udah tahu. Ya kalian tahu lah ya mantra jelangkung kayak apa kan. Jangan dibacain, Pin. Jangan dibaca, jangan. Gue juga gak mau. Dia datang gue pulang nih. Gue juga pulang. Gak ada orang. Dia suruh apa? Kalau udah pulang matiin AC. Nitip. Nah, katanya setelah beberapa kali mengulang mantra itu, ini Eyang Har nih ya, udah baca macam mantra beberapa kali. Getar cuy. Aduh mati lo. Nah itu boneka getar. Eyang Har ngerasa nih, makin berat sih, makin berat. Eyang Har ngerasa nih, waduh makin berat. Dan makin getar kenceng. Tremor ya. Tremor. Apa sih kalau di pesawat tuh? Turbulen. Anjir. Gitu kan. Jelangkungnya mulai bergerak ke kiri ke kanan. Menunggu Eyang Har untuk menanyakan sesuatu. Oh dia tungguin. Eyang Har pun mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan dijawab oleh jelangkung tersebut dalam bentuk tulisan di papan tulis. Nah, siapa kamu? Kata Eyang Har. Jelangkungnya mulai bergerak dan menuliskan semua nama yang cukup familiar siapa namanya bagi Eyang Har. Ditanya lagi, tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Dan jelangkung itu menjawab dengan dekat sini. Eyang Har pun bertanya lagi, umurnya berapa? Jelangkung itu nulis angka kan. Angka yang sama dengan umur Eyang Har saat itu. Berarti mungkin seumuran. Seumuran. Eyang Har sekali lagi menanyakan sesuatu dan yang sebenarnya pantang ditanyakan kepada jelangkung. Dia nanya apa tuh? Nah, tapi Eyang Har waktu itu belum tahu
Oh. Ini nggak boleh nanya ini. Ada rulesnya. Ya? Ada rulesnya dia belum tahu. Dia dia. pas dia unboxing itu buku manual ditaruh sama dia. Ya. Nggak dibaca. Baca dulu. Baca dulu. Kan. Dia unboxing nih. Langsung aja ke unitnya ya. Nah ini buku manualnya ditinggal. Yang pentingnya dibaca itu. Penting dibaca ya. Apa pin yang nggak boleh nih pin? Yang Har belum tahu nih kan. Katanya. Nah dan beliau pun bertanya, kamu meninggalnya gimana? Oh iya. Nah. Aduh. Kan tadi lagi gerak nih jelangkungnya nih. Langsung berhenti. Persis kayak di film horor langsung set gitu. Jelangkung yang ia pegang berhenti bergerak. Cukup lama katanya. Yang Har sampai kebingungan. Namun ia tidak berani untuk berbuat apa-apa. Tiba-tiba jelangkungnya nulis lagi. Kecelakaan mobil satu keluarga. Oke. Merinding gua. Merinding. Yang Har terkejut. Beliau langsung berkata dengan terbata-bata. Bentar. BH gua bentar dulu. Buset. Remornya sampai belakang, sampai copot ya. Gila, sampai copot, pas gitu. Anjir, tali BH gua sampai kendor aja. Lanjut ya. Nah, tadi kan bilang Eyang Har kan kenal nih namanya kan. Familiar. Umurnya sama. Oke. Meninggalnya kecelakaan satu mobil. Eyang Har kaget. Langsung Eyang Har nanya nih. Bener nggak nih? Apa benar kamu temanku si Andi yang meninggal karena kecelakaan 3 bulan lalu? Langsung ditembak ya namanya. Jelangkungnya bilang iya. Temannya sendiri sih. Cir. Eyang Har kaget mendapati bahwa sosok makhluk halus ini adalah arwah tanda kutip teman sekelasnya yang bernama Andi yang kebetulan meninggal dalam kecelakaan mobil yang menewaskan satu keluarga. Aku agak lupa bagian antara mereka tertabrak kendaraan besar seperti bus atau truk atau mereka jatuh ke jurang. Dia lupa ya. Detailnya gimana. Yang jelas kejadian pilu itu menewaskan keluarga Andi, mulai dari bapak, ibu hingga adik hingga dirinya sendiri. Innalillahi. Bertiga tuh. Satu keluarga cuy. Gila cuy. Eyang Har masih mengingat bagaimana bahwa bulan lalu Eyang Har ikut menghadiri pengajian 40 hari meninggalnya keluarga Andi. Datang orangnya. Eyang Har dan jelangkung yang berisikan Andi itu ngobrol cukup lama. Saling komunikasi. Meskipun Eyang Har lebih banyak bertanya daripada menjawab. Karena merasa jadi memiliki teman gaib, Eyang Har pun meminta Andi untuk terus bersamanya. Aduh, kalau dipulangin dong. Aduh, ini itu don't try this at home ya, bener-bener deh. Kan ada satu pertanyaan yang nggak boleh ditanya. Ini tetap ditanya karena temen kenal. Coba kau tanya yang lain. Iya sih. Mungkin udah bisa dibawa. Tapi Eyang Har juga punya pegangan juga kali. Nggak sembarangan orang. Nah, lanjut ya. Oke. Katanya gini, Eyang Har meminta Andi untuk terus bersamanya. Andi pun membisikkan sebuah syarat di telinga Eyang Har. Kalau kamu mau tidur menghadap ke satu sisi. Biarkan satu sisi kasurmu kosong dan jangan sekali-kali noleh ke belakang. Ih anjir ini. Aduh. Nah sekarang lu ada tembok nih, belakang lu TV, nggak boleh hadap ke belakang sambil tidur. Lu tahu kalau lu pantai. Kalau ngecap semua di sini. Shit. Lu kalau lu dibilang jangan nengok ke belakang, kalau nengok pasti ada dia di situ. Ih mati lu. Itu kalau anjir tai itu kalau bangun-bangun tuh merah semua di sini soalnya nggak pindah-pindah posisinya. Iya panas sih orang. Waduh dia mintanya begitu ya. Mintanya begitu. Waduh. Lanjut ya. Lanjut. Nah jadi misalnya Eyang Har tidur di sisi kiri, sisi kanannya kosong dan Eyang Har harus menghadap kiri terus. Nggak boleh telentang loh. Telentang pun nggak boleh katanya. Apalagi menghadap ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan, nggak boleh pokoknya. Berarti harus kiri terus ya? Harus kunci setang tuh, tidur. Harus kunci setang tuh. Biar gerak. Bisa nggak bisa gerak. Aduh anjir. Semoga penjelasannya gampang dipahami ya katanya. Paham. Eyang Har menyanggupi, dan sejak saat itu Andi mengikuti Eyang Har kemanapun beliau pergi. Sampai sekarang? Wah nggak tahu tuh. Coba ya. Bersama dengan sosok Andi yang sangat menyenangkan bagi Eyang Har bisa meminta Andi untuk mengusili teman yang lain. Seperti kan Badung waktu itu. Seperti meminta Andi untuk memelorkan celana temannya Eyang Har. Bisa gitu sih. Aduh anjing kayak Casper gitu. Serius bisa disuruh begitu? Iya, ini dia tulis gini. Gila. Anjir, atau menggerakkan benda-benda untuk menakut-nakuti temannya. Andi juga bisa memberitahu Eyang Har di mana kakak-kakak atau ibunya menyimpan uang di rumah. Anjir. Oh my god, dibudidayakan cuy. Iya anjir. Bahkan Andi bisa membantu mengisi jawaban saat ujian. Gila. Emang beda ya kalau orang punya kekuatan tertentu bandalnya beda cuy. Bandalnya beda. Tapi ini termasuk penyalahgunaan dan eksploitasi. Aduh, menarik gua sih ini ya. Sebenarnya katanya ini bukan nyontek, karena kebetulan si Andi ini adalah murid yang cerdas Bang Sul. Bahkan sampai ranking 1 sempat katanya. Saat ujian Eyang Har hanya perlu duduk diam.
sedangkan pensilnya gerak sendiri. Oh shit. Menuliskan jawaban ujian dengan sendirinya. Tentu hal ini karena Andi yang menjawabkan soal ujian Yang Har. Bang Sul pasti kepengen nih punya teman gaib kayak gini. Aduh. Bisa-bisa diminta buat ngerjain skripsi ntar katanya. Anjir. Keseharian di rumah pun juga menyenangkan katanya. Yang Har bisa berbincang dengan Andi sampai malam. Bahkan mereka kadang bermain bersama. Nah, sejak Yang Har meminta Andi menemaninya, meskipun Andi tidak tampak di mata Yang Har, tapi Andi dapat berbicara dan hanya didengar oleh Yang Har. Berarti mereka udah nggak pakai pensil lagi ya? Oh, udah langsung bisa interaksi bisa langsung ngobrol. Ya. Jadi Yang Har kayak ngomong sendiri lah gitu. Dan Andi juga dapat menggerakkan benda-benda untuk bermain bersama Yang Har. Nah, saat tidur pun Yang Har menuruti syarat yang diminta Andi, yakni tidur menghadap ke samping dan tidak menoleh ke belakang. Okay. Nah, satu malam, jadi udah agak lama nih sama si Andi kan. Okay. Yang Har penasaran masuk. Masih nanya lagi tuh? Nah juga penasaran, manusia penasaran nih kan. Pastinya. Yang Har mulai penasaran dengan syarat yang diminta sama Andi. Apa tuh syaratnya? Kenapa sih aku harus tidur di satu sisi kasur aja? Kenapa nggak boleh hadap ke arah lain katanya. Terus si Andi bilang, udah kamu nurut aja katanya gitu. Terus nggak mau jawab tuh alasannya. Anjir. Akhirnya pas malam itu Yang Har noleh ke belakang. Yang Har emang nih ya, aduh Yang Har emang ya. Terus malam itu seperti biasa Yang Har tidur di satu sisi kasur. Yang Har merebahkan diri di sisi kiri kasur dan menghadap ke kiri pula. Tapi malam itu beliau tidak tidur. Oke. Ia tetap terjaga, mungkin udah rencana kali ya. Oke. Sampai jam sudah menunjukkan pukul jam 11 malam. Udah malam sih. Terus? Terdengar suara lonceng jam besar yang ada di ruang tamu. Oke. Setelah denting, kan dia nggak boleh ngengok ya. Jadi dia tahu dari mana itu di jam 11 karena bunyi lonceng. Ting jam 11 tuh. Nah, setelah denting lonceng jam ke-11 terdengar, Yang Har menoleh ke belakang. Oke. Dan tampak sosok anak laki-laki berwajah hancur. Kan gue udah bilang jangan nengok Yang Har aduh bandel bener dah. Shit. Tidur di belakang Yang Har menghadap ke arah Yang Har ketika menoleh. Mata anak laki-laki ini sudah copot dan terlepas beberapa sentimeter dari lubang mata. Astagfirullahaladzim. Aduh ini sadis banget dah. Wajahnya penuh luka kayak gitulah pokoknya maksudnya. Hidungnya udah tinggal lubang ya gitu-gitu lah ya. Kita nggak perlu sebutin lah ya. Pokoknya hancur lah ya. Nah, tangan kanan anak itu ketekuk ke belakang gitu maksudnya. Apa muter gini nah ke belakang. Pokoknya udah bajunya juga compang-camping lah, udah parah banget gitu ya. Shit. Nah katanya sosok menyeramkan itu adalah Andi. Benar, korban tabrakan yang masuk ke dalam jurang. Yang Har kaget, ketakutan dan terlonjak sampai jatuh ke lantai. Lah. Nah sosok itu pun bangkit cuy. Terus bilang, sudah ku bilang jangan nengok ke belakang katanya. Oh dimarahin. Dengan suara serak yang menggema sampai ke sisi ruangan. Cir, Yang Har yang sudah mencapai batasnya akhirnya jatuh pingsan. Gue gak kuat ya. Nah esoknya Yang Har terbangun dan tidak dapat lagi mendengar suara Andi. Pergi Andi. Terus kontak kali. Parah dia. Yang Har pun menceritakan ke bapaknya. Oh ini di blok sama si Andi. Iya. Wifi diputus dah. Ngeselin kan dulu belum jadi nengok belakang gitu kan. Shit man. Yang Har pun cerita ke bapaknya. Dan ternyata si kakek buyutnya si Mas Noca berarti otomatis bapaknya Yang Har ya. Bapaknya Yang Har pun ternyata udah tahu sejak lama anaknya temenan sama gaib. Oke. Sosok Andi yang hancur itulah yang selama ini membantu dan bermain bersama Yang Har. Selama ini Andi tidak mau Yang Har menoleh dan mendapati wajah menyeramkan Andi akibat kematian yang tragis. Setelah kejadian semalam, rupanya sosok Andi pergi menghilang. Sosok Andi tidak ingin membuat Yang Har semakin takut dan membenci Andi. Oh gitu. Sebenarnya nggak jahat amat ya. Baik ya. Sehingga sosok itu pun pergi. Kakek buyut berpesan kepada Yang Har agar tidak lagi bermain-main dengan jelangkung yang memang bukan mainan sembarangan dan menyuruh Yang Har untuk selalu mendoakan Andi yang sudah meninggal. Amin. Sekian ceritaku, semoga dapat diambil hikmahnya. Terima kasih Bang Sul buat Mas Kevin dan Mas Kevin yang sudah membacakan, dan terima kasih kita Persasana Horor sudah mendengar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren banget Noca, mantap. Gila anjir. Nah begitu sih. Gue udah feeling, Vin. Nengok. Jangan nengok, pasti lihat bagaimana cara dia meninggal. Iya kan, aduh anjir dah. Aduh enggak dah. Shit. Gue kesepian. Aduh. Asli ini enggak. Tadi si Noca bilang gue pengen ya buat bantuin isi skripsi gitu kan. Enggak ada thank you. Gue kalau dibantuin skripsi lulus jalur gaib tuh namanya tuh. Iya bener sih. Dibantuin hantu. Bukan orang dalam ya. Ini orang luar dimensi gitu. Aduh jalan. Gila ini benar-benar don't try this at home deh, gila lah ini mah. Anjir. Ekstrim anjir lu.
Gila. Tapi bisa apa kebetulan gitu? Enggak, maksud gua kan random kan. Nggak tahu mungkin dalam hatinya siapa yang mungkin niatin nama itu kali. Mungkin. Nama temennya itu. Kebetulan servernya connect dan datanglah dia. Kebetulan satu server tuh. Bisa berteman cuy. Temenan. Tapi sebenarnya baik sih ya karena yang nengok. Mungkin kalau nggak nengok sekarang masih temenan kali. Masa nengok doang sih ya. Tapi siapa yang kuat sih lu tidur nggak nengok bertahun-tahun kan? Tapi juga sih. Tapi pingsan sih. Berarti energinya kuat. Iya, gila. Buat yang supernaturalnya tinggi gitu, sampai pingsan gimana kita orang biasa gitu. Gila ya. Aduh, Noca. Oke, itu ya cerita dari Mas Noca yang gila banget. Agak sedih juga sih ya. Sedih sih ya. Si Andi teman deket. Tapi dieksploitasi ya. Jadi ini tuh ya. Gitulah ya cerita dari Mas Noca ternyata unik banget maksudnya. Pertemanan dengan roh halus dengan via jelangkung medianya jelangkung ya kan. Duh, enggak deh, jangan ditiru lah teman-teman lah ya. Jangan di satu ini sampai ngikut. Soalnya yang nggak sembarangan orang deh ya kan. Dia punya kekuatan sendiri lah. Benar. Betul. Tuh, dah. Oke, itu teman-teman ya. Cerita dari Mas Noca. Wah, seperti biasa tuh dia dengan judul Jelangkung. Detail banget ceritanya, mantap. Ada lagi, Fit? Ada lagi. Teman-teman tenang aja, ini ada cerita kedua, langsung aja kali ya. Oh iya. Oke, langsung aja dah. Judulnya apa ini? Cerita kedua ini pendek banget. Pendek. Judulnya Pengalaman di Toilet Perpustakaan. Di toilet perpustakaan. Perpustakaan emang ada toilet ya? Ada dong. Oh, pispot mungkin? Enggak lah, lu mah sakit pakai pispot. Iya. Ada toiletnya dia. Biasanya di sana loh. Di gedung sebelah? Iya, di gedung sebelah biasanya jauh. Jadi lo keburu kencing di celana. Itu namanya bukan toilet. Mendingan babi spot aja bener. Oh iya bener babi spot ya. Oke. Ada. Gak jelas. Nah, ini ceritanya dikirimkan oleh Mas Ilham. Jadi kebetulan Mas Ilham ini sudah pernah kirim cerita maksudnya. Oh, udah pernah ya. Betul, sudah pernah kirim. Nah, ini Mas Ilham mau berbagi lagi maksudnya. Judulnya seperti tadi, pengalaman di toilet perpus. Oh, oke. Singkat aja maksudnya. Katanya gini. Halo Bang Sul dan Kevin, ini ada cerita singkat nih pengalaman aneh saya di toilet perpustakaan katanya. Oke. Nah, katanya waktu itu saya masih kuliah di Bogor katanya. Oh, di Bogor. Ini dulu nih. Oh, dulu. Katanya, flashback lagi ya. Nah, perpustakaan kampus saya itu buka sampai jam 9 malam. Oke. Bangunan perpustakaannya bangunan lama dan gede bangunannya. Nah, kejadian ini hampir jam 9 malam Mas Sul. Oke. Jadi ini udah mau tutup nih kejadiannya. Nah, saya sendiri di perpus buat pakai wifi, numpang wifi. Sama nyari bahan kuliah. Udah ada nih pengumuman kalau 15 menit lagi perpusnya tutup. Pengumuman nih kan. Nah, jadi saya beres-beres deh katanya. Dan sebelum keluar mampir dulu ke toilet. Nah, ke toilet itu ngelewatin lorong Mas Sul. Nah, di depan saya jarak sekitar 5 meter lah, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh ya. Lumayan. Ada orang yang lagi jalan Mas Sul. Cowok, salah satu mahasiswa. Nah, saya nyadarnya karena mahasiswa yang saya maksud ini duduk nggak jauh dari saya di perpustakaan. Tadinya pas dia masih dalam perpus tuh ada cowok itu juga. Duduknya dekat, cuma jaraknya 2 meja lah. Tapi saya nggak nyadar kalau dia jalan ke toilet karena saya sibuk beres-beres buku di meja. Nah, dia belok ke kiri masuk ke toilet. Saya nyusul masuk ke toilet. Dan memang kelihatan ada satu pintu bilik di toilet yang ditutup. Setidaknya kelihatan ketertutup karena saya juga nggak merhatiin banget katanya. Saya cuci tangan dan posisi bilik toilet yang tertutup itu nyerong dari saya. Berarti ini dia ngaca gini di sono ya. Nah, nyerong dari saya dan di cermin saya juga ngelihat pintu bilik itu sedikit terbuka. Itu bisa ngeliat dikit. Sedikit kebuka, sangat pelan, hanya kebuka sedikit. Karena penasaran, saya ngelihat ke situ. Saya buka dan di dalam nggak ada orang. Anehnya, saya cuma cuci muka sama tangan di sana. Jadi pasti nyadar kalau ada orang yang keluar dari bilik itu. Setidaknya pasti kelihatan di cermin katanya. Saya mikir jadi orang yang jalan di depan saya tadi masuk ke toilet itu kemana katanya. Aneh kan? Lebih aneh lagi karena orang yang saya lihat itu memang dari tadi tuh kelihatan sejak saya masih di ruang perpus katanya. Nggak tahu juga apakah itu sosok yang menyerupai atau memang saya yang tadi saya lihat itu memang makhluk tak kasat mata kan. Udah gitu aja. Jadi mungkin misterius sih ya. Dia selama di perpus lagi nyari-nyari bahan itu orangnya ada di perpus. Sebelah dia cuma jarak 2 meja itu. Cuma dia nggak nyadar itu orang keluar, tiba-tiba ketemu di lorong, orang yang masuk ke WC, masuk kagak ada orangnya. Nggak keluar lagi ya? Nggak keluar lagi. Coba. Merasa abis boker pingsan dia. Ngendus bokernya sendiri. Ngendus boker bau banget soalnya. Tapi
Misterius ini. Misterius. Iya, sekarang ini udah sudden death ini, dikit lagi 15 menit tutup. Mungkin orang udah fokus kali ya mau ngerjain apa gitu kan. Dia sempet wah itu dia ada orang tadi itu. Pas masuk juga dilihat. Nah, tapi keluarnya nggak kelihatan ini, masuk doang nih. Atau mungkin aneh ya. Itu mungkin di purpose orang beneran. Terus orangnya keluar, orangnya pulang. Nah, yang di WC itu mungkin menyerupai doang. Oh, bisa juga sih. Bisa jadi kan. Tapi mungkin itu orang beneran, orang aslinya ada mungkin. Bisa juga biasa. Jin penyerupa gitu. Benar. Nah itu kan kayak yang teman kita cerita itu masuk. Mana yang masih yang waktu itu? Karena waktu itu lagi dinas kan. Terus seminggu kan, nggak ke kantor. Nggak ke kantor. Terus pas balik ke kantor, teman kita yang bilang, oh lu baru pulang sekarang katanya. Gue tadi pagi lihat lu. Waduh. Ingat nggak sih? Oh iya ingat kan? Oh iya. Waduh anjing kayak gitu tuh modelnya. Kan masuk kantor kan siang. Iya betul. Dia bilang, tadi pagi gue habis parkir motor gue liat lu. Persis nih jaketnya lu yang lu pakai nih. Persis katanya. Lu juga bawa plastik oleh-oleh kan, bawa kan. Dia bilang, sumpah lu. Iya orang gue sampai manggil katanya, tapi lu nggak nengok katanya. Jalan terus katanya. Orang gue sampai manggil mau ngajak beli makan kalau pagi-pagi. Lah, lu baru datang katanya sekarang. Gila kan. Itu sosok menyerupai. Nah lo ngomong tentang menyerupai udah miring nih. Gue sendiri yang ngalamin nih. Ini dengan mata kaki gue ngeliat sendiri nih. Kejauhan dong. Begini ngeliatnya. Jadi waktu itu gue ini ya. Jadi ruangan kita Vin, kita kan satu divisi. Jadi ruangan kita dulu tuh ruangan yang kaca tahu kan. Nah dulu itu ruangannya manajer HRD di situ. Nah, jadi yang kaca itu kan ya. Ya yang kaca disin air ada ikan itu akuarium tuh. Pokoknya ruangan kaca khusus buat manajer HRD waktu itu dia jabatannya manajer, gua lupa apalah, manajer HRD apa pokoknya manajer lah. Nah pas udah waktu itu kejadiannya habis sholat asar tuh. Sholat asar. Betul. Nah jadi ruangan kita kan dulu disekat kan, sini baru divisi lain. Sholat asar berarti itu jam 7 ke atas, jam 8 ya? Enggak, asar itu jam 3. Oh jam 3 ya, sebelum maghrib. Nah betul. Jadi kan ruangan kita disekat, di ruangan divisi kita nih, ini ruangan divisi dia nih. Nah, itu ada di kaca itu ada manajer itu tuh. Nah jadi gua kan mau ke toilet ke sana kan. Nah gua lihat namanya taruh aja gua Sarwin dah ya. Namanya si Erwin. Nah Erwin. Nah Pak Erwin lagi duduk pakai jaket, lagi diem coy. Lagi gini. Itu jelas ya? Jelas banget orang gua lihat. Mata gua nggak minus ya, tapi agak jarang dikit. Dia kalau lihat begini dia lagi duduk begini nih. Gini. Kayak lagi selfie sok ganteng gitu ya. Lagi manis manja grup gitu. Kayak grup dangdut gitu lagi. Pak Edwin. Oh diem aja deh. Pas manggil kelihatan tuh. Kelihatan, tapi pintunya ketutup. Jadi kan kacanya ada sela-sela gitu kan. Ada yang ngeblur, ada sela-selanya gitu kan kelihatan kan. Pak Edwin. Oh dia diem. Udahlah, gue panggil sekali tuh. Kayak lagi nggak nengok gue sambit enggak. Gue panggil sekali udah. Habis itu gue kencing kan. Terus gue balik lagi. Kagak ada, Cuy Doi nggak ada. Pak Edwin nggak ada. Terus gue tanya dah, gue telepon dah tuh temennya. Pak Edwin masuk nggak sih hari ini? Lu tau nggak dia jawab apa? Pak Edwin sakit, dia nggak masuk hari ini. Anjir, mirip banget coy. Udah sampai manggil ya dia. Oh shit man. Enggak. Tapi gue tahu sih ruangan dia itu kan nggak boleh sembarang masuk. Nggak boleh. Nah siapa nggak mungkin juga orang masuk kan? Kalau ditutup. Setahu gue kalau nggak dipakai kunci ya? Dikunci sama dia, kunci ditelen. dibawa. Kalau mau dia masuk tunggu boker dulu. Nah itu mirip banget Vin. Anjir. Iya masuk pernah cerita. Tapi di kantor kita sering kejadian begitu masuk. Emang kantor kita aneh. Iya emang agak angker sih. Serem. Soalnya pernah juga teman kita yang ngelihat kepala keuangan tuh ya. Oh iya. Ya kan dibawa kan. Lah Bapak nggak masuk kemarin? Enggak, kamu mah bukan setan itu mah, kamu salah lihat. Kan nggak ada percaya kan dia kan? Percaya kan? Anjir kan. Tuh. Gitu tuh. Menyerupai tuh. Waduh duduk anjir gila. Bangsa sampai manggil ya. Maksudnya kecuali kalau misalnya sekelibat doang ya salah lihat bisa lah. Jelas banget jelas. Kan manggil kan sampai manggil. Begini. Pak Edwin. Itu cuy bilang ada orang yang lagi megang pulpen gini kan. Duh untung gue gak naik tuh, gue penasaran. Soalnya palanya gak ada lagi. Iya jelas banget. Waduh tuh menyerupai itu tuh. Emang sih kebanyakan kalau menyerupai dia gak ngomong dia. Diem doang. Iya atau kalau ada apa. Nah beda orang itu mah. Kemasukan bencong tuh bahaya. Diem deh kebanyakan diem dia. Ya begitulah ya. Iya
Rupa itu ya, yang doppelganger lah ya. Ya itu, tapi yang ini agak misterius nih. Tapi sih gue yakin itu bukan orang tuh. Bukan. Yang masuk WC gitu kan. Hilang gitu anjir. Itu teman-teman ya. Thank you. Cerita tambahan sedikit. Dari siapa tadi? Noca, satu lagi nih. Ilham. Thank you Ilham. Thank you Mas Noca. Thank you, Yoi, mantap. Sudah mengisi episode ke-93. Oh. Dan sampai situ aja teman-teman episode ke ini. Terima kasih sudah stay tune terus sama kita. Terima Dan kasih. seperti biasa Mas Sul, kalau yang mau kirim cerita horor Ada yang kirim boleh, kirim cerita ya kan, kirim parcel, kirim ke sesahor@gmail.com. Betul. Dan R-nya 1 ya. R-nya 1 aja. Kalau yang mau follow kita pakai P, follow. Beda lah sama follow ya. Yoi, kalau follow pengen banget ngikut gitu. Ke Sesahor FM. Dan jangan lupa subscribe kita di bawah. Yoi, subscribe. Kita sedang menuju 500 subscriber maksudnya. Tolong bantu kita untuk mencapai target, dan kalau misalnya udah 500, kita bisa target berikutnya maksudnya. Masak air biar mateng. Apalagi? Krepnya dong ganteng. Subscribe atau baret. Oke, sampai situ ya teman-teman. Sampai ketemu di episode ke-94. Ya, mohon maaf kalau salah-salah kata, perbuatan atau apa, mohon maaf ya sekali lagi ya. Oke, like video ini kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian merasa kurang oke. Dan sampai ketemu di episode 94. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.